Film dibuka pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah perang besar yang memporak-porandakan bumi hingga menyisakan satu kota yang sangat canggih dan terapung di atas awan. Kota itu bernama Kota Zalem, dan terlihat di bawah Kota Zalem terdapat tumpukan sampah robot yang dibuang dari Kota Zalem. Sementara di tumpukan sampah itu terlihat seorang dokter bernama Ido sedang mengais beberapa sisa-sisa sampah teknologi yang dibuang dari Kota Zalem. Kemudian Dokter Ido menemukan sebuah potongan tubuh robot yang ternyata otak di dalam tubuh itu masih hidup. Lalu Dokter Ido pun segera membawanya pulang untuk diperbaiki. Sesampainya di ruang labnya, lalu dengan kejeniusannya Dokter Ido menyatukan sebuah tubuh robot miliknya dengan robot yang baru saja dia temukan. Dan Dokter Ido pun dibantu dengan asistennya yang bernama Mbak Ireng. Beberapa hari kemudian robot hasil ciptaan Dokter Ido pun terbangun. Dan ternyata robot ciptaan Dokter Ido ini berbentuk wanita. Kemudian robot itu menemui Dokter Ido yang baru saja selesai melakukan perbaikan robot lain yang merupakan warga sekitar. Well, that's the best I can do for now. See you next time. Dokter Ido yang menyadari kehadiran robot ciptaannya datang, dia kemudian mulai mengajaknya berkomunikasi. Namun di sini si robot tidak bisa mengingat masa lalunya, apalagi nama dirinya. We were hoping you'd fill in get your sugar levels up. Lalu Dokter Ido memberi buah jeruk untuk menguji indera perasa milik robot itu. Dan anehnya si robot menyukai rasa jeruk. That's so good. Kemudian Dokter Ido mengajak si robot untuk keluar rumah. Begitu di luar, si robot pun sangat kagum ketika melihat kota Zalem yang sangat megah mengapung di langit. Zalem. Dokter Ido kemudian memberi nama robot wanita itu dengan nama Alita. Alita. Lalu Dokter Ido mengajak Alita untuk berjalan-jalan melihat kota bernama Iron City, di mana Iron City diatur oleh otoritas dari Zalem dan tak ada seorang pun dari Iron City yang diperbolehkan naik ke kota Zalem, kecuali dengan cara menjadi juara Liga Motorball. Alita pun terpana saat melihat siaran perlombaan motorball, dan Alita ingin ikut perlombaan itu, namun Dokter Ido melarang keras. Kemudian Dokter Ido mengajak Alita untuk melanjutkan perjalanan. Di saat Alita sedang mangan, Alita melihat seekor anjing kecil. Karena tertarik, Alita pun mendekati anjing itu. Kemudian ada selebaran terbang ke arah Alita. Tak lama dari belakang muncul robot besar yang hendak menabrak Alita. Beruntung dia ditolong oleh seorang pria. Pria itu kemudian mengenalkan dirinya yang bernama Hugo. Oh, did a really great job. Tak lama Dokter Ido datang lalu mengajak Alita pulang. Pagi harinya terlihat Alita menemani Dokter Ido dan asistennya yang sedang memperbaiki robot. Lalu si robot membahas aksi pembunuhan sadis pada seorang wanita. Carves girls up and sells their body parts. Dokter Ido pun menyarankan Alita untuk tidak keluar malam dan jangan pergi jauh-jauh. Okay. Alita kemudian keluar untuk berjalan-jalan. Baru saja di luar rumah, Alita ditemui oleh seorang wanita yang mengenali tubuh robot milik Alita. Wanita itu bernama Siren, yang merupakan mantan istri dari Dokter Ido. You were supposed to have destroyed that years ago. Kemudian Siren menemui Dokter Ido dan mengatakan kenapa memasangkan tubuh robot yang tadinya mereka rancang untuk dipasangkan ke tubuh mendiang putri mereka yang sudah meninggal. It's obviously not me that's cleaning something here. Di tempat lain, Alita menemui Hugo dan teman-temannya yang sedang asik bermain motorball di jalanan. Hugo! Hey, Alita. Kemudian Hugo mengajak Alita untuk ikut bermain. Do you want to join in? Hey, everyone, this is Alita. Sementara itu, Siren mencoba membujuk Dokter Ido untuk membantunya dalam tim motorball yang dia kelola. Ternyata Siren berambisi untuk menjadi juara dan pergi ke kota Zalem. Dengan kemampuan Siren sebagai dokter bedah terbaik dan Dokter Ido sebagai ahli robotik, mereka bisa merancang robot terkuat untuk perlombaan motorball. Namun Dokter Ido menolaknya karena Dokter Ido tahu kalau penduduk Iron City tidak akan mungkin bisa pergi ke kota Zalem. Karena Dokter Ido tidak mau bekerja sama, lalu Siren pun pergi. Kita balik banding ke Alita. Setelah sedikit latihan, Alita pun bermain motorball di jalanan bersama Hugo dan teman-temannya. Awalnya Alita terlihat agak kesulitan, namun lama-lama dia mulai terbiasa.
Alita sempat ditabrak oleh teman Hugo yang bernama Tanji. Alita kemudian mulai serius karena kejadian itu. Di mana pada ronde berikutnya Alita mulai mahir bahkan menyerang Tanji hingga akhirnya Alita berhasil memasukkan bola ke dalam lubang. It's sad. Sebelum pulang, Hugo dan Alita mampir untuk membeli coklat. It's chocolate. Tak lama mereka melihat seorang kesatria pemburu bayaran yang membawa sebilah pedang. Look at that sword. Hugo kemudian mengajak Alita ke atas gedung bekas gereja. This is my secret place. Di sini Hugo mendongeng kalau cita-citanya adalah pergi ke kota Zalem. Better than this dump down here. Factory. Going up to Zalem. Malam harinya saat hendak turu, Alita melihat Dr. Ido menyelinap keluar rumah. Karena penasaran, Alita pun mengikutinya dari belakang. Tak lama dari kejauhan terlihat seorang wanita berjalan sendirian. Ternyata Ido mengeluarkan senjata dari dalam kopernya. Alita yang melihatnya kemudian mencoba menghentikan aksi Dr. Ido. Dan terungkaplah ternyata Dr. Ido adalah seorang kesatria pemburu. Kemudian muncul gerombolan penjahat yang mengepung Alita dan Dr. Ido. Mereka semua adalah penjahat robot yang membunuh manusia dan menjual organ-organ tubuhnya. Di mana Dr. Ido sudah mengincar mereka sejak lama. Kemudian Alita membantu Dr. Ido melawan para penjahat itu. He's mine. Ternyata Alita sangat mahir bertarung hingga berhasil menghabisi para penjahat dan menyisakan satu penjahat bertubuh besar yang bernama Grewiska. Dan duel pun terjadi. Di mana Alita sekilas teringat akan masa lalunya saat sedang berperang. Hingga akhirnya Alita berhasil memotong lengan Grewiska dan membuat Grewiska kabur. I'm coming for you. Setelah itu mereka berdua pun pulang ke rumah. Kemudian Dr. Ido menjelaskan kalau tubuh Alita sebenarnya dibuat untuk mendiang anaknya yang bernama Alita yang telah tiada. Di mana dulu anak Dr. Ido dibunuh oleh pasiennya seorang atlet motorbal. Karena Dr. Ido dulunya adalah seorang teknisi motorbal. Pada waktu itu datang pasien ke laboratorium Dr. Ido hendak mencuri sebuah obat. Namun karena kepergok, akhirnya pasien itu menyerang anak Dr. Ido hingga tewas. Dan dengan tewasnya anak mereka, Siren istrinya pun memutuskan pergi meninggalkan Dr. Ido. Kemudian Dr. Ido menjelaskan setelah meneliti lebih jauh, jantung Alita ternyata terbuat dari reaktor mikro, yaitu sebuah teknologi yang sangat kuat hingga mampu menyalakan listrik seluruh kota bertahun-tahun lamanya. Di mana jantung milik Alita adalah teknologi kuno milik koloni Mars yang berperang dengan bumi 300 tahun yang lalu. Dengan kata lain, usia Alita kini sudah lebih dari 300 tahun. Matter microreactor before the fall. Yeah, right. Di tempat lain, Siren dan Victor tengah memeriksa Grewiska yang terluka. Ternyata Grewiska ini dikendalikan oleh seorang yang ada di dalam kota Zalem. Seketika Grewiska dirasuki oleh seorang yang bernama Nova. To Dr. Shirin. Di sini Nova adalah bos yang memerintah Victor. Kemudian Nova menyuruh Siren dan Victor untuk mengupgrade Grewiska. Nova juga memerintahkan mereka membawa Alita kepadanya karena ada sesuatu yang dia inginkan dari tubuh Alita. Nova kemudian berpindah masuk ke dalam tubuh Victor. Repatched. Lalu Nova mengancam Siren untuk tidak macam-macam dan menuruti keinginannya. Apabila urusannya berhasil, maka Nova akan memberikan imbalan membawa Siren kembali ke kota Zalem. I'm there right now. Malam harinya Dr. Ido dan Alita tengah memeriksa daftar buronan. Namun mereka berdua tidak melihat nama Grewiska di dalam daftar itu. I'm killing all of those women. We better stay off the street. Dan sepertinya ada otoritas tinggi yang melindungi Grewiska. Padahal jelas-jelas dia adalah penjahat yang membunuh beberapa manusia untuk dijual organ tubuhnya. Alita kemudian mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang kesatria pemburu. Namun Dr. Ido melarang karena itu sangat berbahaya. Alita yang kesal pun kemudian pergi. Then I'll find out for myself.
Ternyata Alita pergi menemui Hugo, lalu mereka berdua pun melihat pertandingan motorball. Claymore attack! With the ball, 1 point! Hugo kemudian mengajak Alita ke tempat para atlet diperbaiki. Hugo menjelaskan kalau setiap beberapa tahun, pemain yang tak terkalahkan akan dipilih untuk pergi menuju ke kota Zalem. Di sana Alita juga melihat Siren dan Victor yang sedang mengelola tim motorball miliknya. What, you're not the only one with connections? Tak lama beberapa teman Hugo datang dan mengajak Hugo untuk masalah pekerjaan. What do you think? No, Hugo, we gotta go. Lalu sebelum Hugo pergi, dia mengatakan kepada Alita bahwa besok akan mengajaknya jalan-jalan ke suatu tempat yang mungkin bisa membuat ingatan Alita kembali. Di tempat lain terlihat sosok manusia robot yang baru keluar dari bar. Lalu robot itu dihadang oleh sekelompok manusia bertopeng. Kemudian mereka menangkapnya dan mempreteli robot tersebut. Ternyata dari kelompok bertopeng itu salah satunya adalah Hugo. Di mana ternyata Hugo bekerja untuk Victor. Kemudian Victor memberi imbalan kepada Hugo atas aksinya. Keesokan harinya, Hugo dan rekan-rekannya mengajak Alita jalan-jalan keluar melewati perbatasan kota. When the enemy launched the last attack, it's just up ahead. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menunjukkan reruntuhan pesawat terbang milik koloni Mars yang tersisa. Lalu Alita yang penasaran pun langsung nyemplung ke dalam air dan masuk ke dalam bangkai pesawat terbang itu. Di dalam pesawat, Alita merasa seperti ada yang menggerakkan dirinya. Alita kemudian membuka sebuah ruangan dan mendapat sebuah zirah robot tempur yang tersisa. Alita kemudian mengambilnya dan membawanya ke permukaan. Singkat cerita, setibanya Alita di rumah, Alita langsung meminta kepada Dr. Ido untuk memasangkan zirah tubuh robot itu untuknya. Namun Dr. Ido menolak karena Dr. Ido sadar kalau Alita dulunya adalah seorang prajurit elit dari koloni Mars. Di mana Alita menguasai kemampuan bertarung sangat mematikan. Dan alasan Dr. Ido adalah tidak ingin Alita menjadi monster. Alita yang kesal pun langsung pergi. This Panzerkunst here with this body. Fine. Kemudian Alita masuk ke dalam The Factory dan mendaftar menjadi seorang kesatria pembunuh bayaran. I'm here to register as a hunter warrior. Setelah resmi menjadi kesatria pemburu, kemudian Alita mengajak Hugo ke angkringan tempat nongkrong para pemburu bayaran. Oh boy. Di sana Alita langsung mengajak para pemburu bayaran yang ada di sana untuk membantunya memburu Grewiska. Lalu seorang pemburu bayaran yang bernama Zapan mengejek Alita yang memiliki tubuh kecil. Dan menurutnya Alita tidak layak menjadi seorang pemburu bayaran. With his hellhounds. Zapan lalu memperlihatkan pedangnya yang merupakan teknologi kuno milik koloni Mars. You can see what you're up against. Against our common enemy, Gruishka. Alita mengutarakan keinginannya di hadapan para pemburu untuk membantunya memburu Grewiska. Tetapi tidak ada satupun yang merespon. Zapan kemudian mengatakan tidak akan ada yang membantu karena Grewiska tidak ada dalam daftar buronan. Alita yang ingin menunjukkan kehebatannya, lalu dia menantang Zapan untuk duel dengannya. Dan dengan mudah Alita menghajar Zapan hingga mencolok. What's up your hair? Alita kemudian menantang semua orang yang ada di dalam angkringan itu. I will take on anyone in this room. Alita mengatakan jika dia menang, maka mereka harus ikut memburu Grewiska bersamanya. Dan terjadilah gelut sembrawu. Tak lama Dr. Ido datang dan menghentikan kekacauan itu. I'm with her. Going to have a little talk. Oh, we had our... Dan tiba-tiba Grewiska muncul dengan tubuh yang sudah di-upgrade. Di mana kini Grewiska memiliki teknologi jari tentakel. Kedatangannya adalah untuk menghabisi Alita. Namun tiba-tiba seekor anjing milik salah satu pemburu maju menantang Grewiska. Dan dengan sadis Grewiska menghabisi anjing kecil itu.
Alita yang marah pun langsung mengejar Grewiska yang masuk ke dalam tanah. Dan pertarungan brutal pun terjadi. Namun Grewiska yang kini semakin kuat, Alita pun dibuat kewalahan hingga tubuh Alita pada ucul akibat serangan brutal Grewiska hingga menyisakan satu tangan. Alita kemudian teringat dengan masa lalunya saat dia berlatih, di mana pelatihnya memperlihatkan Nova sebagai targetnya. Lalu dengan sisa tubuhnya yang hancur, Alita mampu mencolok mata Grewiska. Tak lama datang Dr. Ido bersama Hugo dan pemburu yang memiliki anjing. Kemudian beberapa anjing robot membantu Alita hingga Grewiska pun kabur. Kemudian Dr. Ido membawa Alita pulang. I'm so sorry. Sesampainya di rumah, Dr. Ido memasang zirah tubuh robot yang Alita temukan di bangkai pesawat milik koloni Mars sebelumnya. Di sini Dr. Ido sangat takjub karena tubuh robot itu memiliki teknologi mikro tingkat tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan badan Alita. I've never seen anything like it. Pagi harinya Dr. Ido dibangunkan oleh Alita yang sudah sadar kembali. Alita lalu menunjukkan gerakan lincahnya seolah-olah armor itu memang diciptakan untuknya. Alita juga mampu mengeluarkan senjata plasma dari jarinya. Dan kini Alita pun tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Alita kemudian pergi menemui Hugo, di mana Hugo terlihat senang karena Alita berhasil dihidupkan kembali. Alita menjelaskan kalau dirinya yang baru saat ini lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. More me. You won't even let me fix his eye. Di tempat lain, Nova yang merasuki tubuh Victor, dia menjelaskan kepada Grewiska kalau Alita bukanlah lawan sembarangan. Alita adalah seorang prajurit yang sangat kuat dari koloni Mars 300 tahun lalu. Nova lalu memerintahkan Grewiska untuk membunuh Alita karena Nova sangat menginginkan jantung milik Alita. I need you to bring me her heart. Singkat cerita, Alita menemui Hugo di rumahnya. Kemudian Hugo bercerita tentang pertemuannya dengan Victor tadi malam, di mana Victor mengatakan bisa membantunya pergi ke kota Zalem dengan sejumlah uang. Mendengar itu, Alita pun bermaksud membantu Hugo dengan menyerahkan jantung miliknya yang sangat kuat. Dan pasti sangat mahal harganya, karena Alita ternyata jatuh cintrong sama Hugo. Namun Hugo dengan tegas menolaknya. It's all or nothing with me. It's okay. Kemudian Hugo mengatakan kalau semalam Victor menyuruh Alita mengikuti babak penyisian motorball. Hugo menjelaskan kalau mereka bisa menang, maka hadiahnya mereka berdua bisa pergi ke kota Zalem. Karena Hugo yakin dengan kekuatan tempur Alita pasti bakal bisa memenangkan pertandingan itu. Dengan perasaan bimbang, Alita pun setuju. Malam harinya, Alita bersiap-siap mengikuti babak penyisian motorball dengan dibantu oleh Dr. Ido dan asistennya Mbak Erang. Kemudian Alita menulis angka 99 di lengannya. If you wreck this body, I can't fit. Good luck. Di ruangan lain, Victor menemui para peserta lain yang ternyata adalah para pemburu bayaran yang disewa Victor untuk menghancurkan Alita. A girl called Alita. Di lain sisi, Hugo pergi menemui Tanji dan yang lainnya yang sedang mempreteli tubuh robot. Hugo lalu menghentikan aksi mereka, karena Hugo sudah tobat dari pekerjaan kotor ini. Tak lama tiba-tiba muncul Zapan untuk memburu Hugo. Hugo. Zapan kemudian menghabisi Tanji karena ingin menyelamatkan Hugo. Karena ketakutan, Hugo pun berlari menjauh dari kejaran Zapan. Sementara itu, Alita sudah bersiap-siap melakukan pertandingan. Dari jauh, Ido menyadari kalau para peserta motorball yang lain adalah para pemburu bayaran. Dr. Ido sadar kalau ini adalah jebakan. Kemudian dia memperingatkan Alita untuk berhati-hati karena ini adalah jebakan. They're gonna kill you! All of them! Dan pertandingan pun dimulai.
Dari awal pertandingan terlihat Alita terus diincar. Namun Alita mampu menghindar bahkan melawan mereka semua. Alita juga berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka. Japan! The Hunter War! I've got a big problem. Hugo, Tak lama tiba-tiba Hugo menelpon Alita kalau dia sedang dikejar oleh Zapan. Hugo mengatakan kalau dia kini sedang berlari menuju gereja. Mendengar itu Alita kemudian keluar meninggalkan arena. Namun dia masih terus dikejar. Alita yang sangat kuat dan lincah, akhirnya dia berhasil menghabisi para pemburu tersebut. I'm almost there. got it. Sementara itu Zapan berhasil menangkap Hugo. Beruntung Alita datang tepat waktu. Namun terlihat dari papan pengumuman Alita melihat bahwa Hugo adalah seorang penjahat yang kini sedang diburu. Alita pun kecewa dengan Hugo. Lalu Zapan pun hendak menghabisi Hugo. Namun Alita menghentikan aksi Zapan. Zapan kemudian menjelaskan jika Alita yang kini seorang kesatria pemburu dan menghalangi pekerjaan kesatria pemburu lainnya, itu artinya Alita melanggar hukum yang berlaku. Alita lalu mengatakan kalau Hugo adalah buruan miliknya. Tak lama kemudian robot besar milik Victor datang. Dan secara tiba-tiba Zapan menusuk perut Hugo. Hugo! Alita kemudian membawa Hugo masuk ke dalam gereja. Hugo pun menjelaskan jika Alita membawanya pergi dalam keadaan hidup, maka robot besar akan membunuh mereka berdua. Where were you tonight? I'm sorry. Tak lama dari belakang muncul Siren yang kini sudah sadar kalau selama ini dirinya dimanfaatkan oleh Victor. Lalu Siren pun bermaksud membantu Alita dan Hugo. Maybe you can. Alita kemudian keluar dari dalam gereja dengan membawa kelapa Hugo. Robot besar itu pun langsung men-scan dan mengatakan bahwa buronan sudah tewas. Namun Zapan melihat ada yang aneh dengan kematian Hugo. Kemudian Zapan mencoba merampas kelapa Hugo. Alita kemudian merebut pedang milik Zapan lalu menebas mukanya. Setelah itu Alita bergegas pulang membawa kelapa Hugo. Keesokan harinya Dr. Ido berhasil melakukan operasi penggabungan tubuh robot pada Hugo. Dr. Ido kemudian menjelaskan kalau Victor ternyata sudah melakukan penipuan karena siapapun yang terlahir di kota bawah maka tidak akan bisa pergi ke kota Zalem. Dr. Ido tahu semua ini karena dulu dia dan Siren adalah warga kota Zalem. Namun dia dan Siren diturunkan ke Iron City karena putri mereka memiliki penyakit kelumpuhan yang langka. Dan orang yang mengusir mereka turun ke bawah adalah Nova. The watcher behind the eyes. Singkat cerita, Alita pergi menemui Victor dan melumpuhkan semua robot-robot besar yang ada di sana. Setelah itu Alita masuk ke dalam ruangan Victor. Alita pun marah karena Victor telah membohongi Hugo menjanjikan akan mengirimnya ke kota Zalem. Victor kemudian membuka sebuah kotak yang berisi organ manusia yang akan dikirim ke kota Zalem. Dan inilah satu-satunya cara orang bisa pergi ke kota Zalem tanpa menjuarai motorball. Tiba-tiba dari belakang Alita diserang oleh Grewiska. Alita kemudian teringat masa lalunya. Di mana saat dalam peperangan yang hebat, di saat dia akan menyerang kota Zalem, Alita dan timnya memanjat pipa raksasa menuju kota Zalem. Namun pada pipa tersebut terdapat perisai cincin raksasa. Alita juga teringat dengan kata-kata pelatihnya yang harus menyuruhnya untuk menghancurkan kota Zalem. Alita kemudian kembali bangkit dan dia melihat luka di dalam tubuhnya telah menutup. Dan dengan pedangnya Alita berhasil membelah Grewiska menjadi loro. Lalu Alita menyuruh Nova untuk muncul dan seketika mata Victor menjadi biru yang tandanya kini dia dirasuki oleh Nova. Namun Nova tidak akan membiarkan rekan Alita yang lain untuk tetap hidup seperti Dr. Ido dan Hugo. Mendengar itu Alita marah dan langsung menusuk tubuh Victor.
Alita kemudian mendapat telepon dari Dr. Ido yang menjelaskan kalau pasukan Victor mengincar Hugo yang menaiki pipa raksasa menuju kota Salem. Mendengar itu, Alita bergegas menemui Hugo. Sesampainya di sana, Alita mencoba menghentikan Hugo yang sedang menaiki pipa menuju kota Salem. Namun Hugo menolak karena di bawah dia adalah buronan. Alita pun berjanji akan membantu Hugo menghadapi para robot yang memburunya. Please. Sementara itu dari atas, Nova yang memperhatikan mereka berdua. Kemudian dia mengirim cincin perisai pipa. Hugo pun mencoba melompat, namun cincin itu lebih dulu menghancurkan tubuh robotnya. Alita yang berhasil melompat, lalu dia mencoba menolong Hugo, namun gagal karena lengan robot Hugo putus hingga akhirnya Hugo pun terjatuh dari ketinggian. Thank you. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lain